warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam mata kuliah manajemen K3 atau manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Saya sangat senang pada hari ini bisa berjumpa dengan hadirin sekalian, seluruh peserta yang mengambil mata kuliah manajemen K3. Karena ini merupakan pertemuan pertama pada hari ini dengan saya akan memperkenalkan diri secara singkat terkait dengan pokok bahasan yang akan kita sampaikan pada hari ini. Nama saya Said Usman. Saat ini saya bertugas sebagai dosen pada Fakultas Kedokteran Universitas Syakuala. Di samping itu juga saya dipercayakan sebagai koordinator program Magister Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kedokteran Universitas Syakuala. Baiklah dari sekalian, hari ini kita akan mencoba mengkaji terkait dengan penyakit akibat kerja yang merupakan topik yang diberikan oleh koordinator mata kuliah kepada saya. Tujuan pada mata kuliah ini adalah diharapkan nanti kepada saudara setelah mengikuti pokok bahasan ini mampu menjelaskan dan memahami penyebab dan bagaimana melakukan diagnosis penyakit akibat kerja serta bagaimana upaya penanganan pertama di tempat kerja, serta diharapkan nanti mampu melakukan pelaporan penyakit akibat kerja. Topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah yang pertama terkait dengan faktor-faktor penyebab penyakit akibat kerja. Kemudian yang kedua nanti kita akan mencoba menjelaskan terkait dengan jenis-jenis penyakit akibat kerja. Dan selanjutnya yang ketiga adalah kita akan mencoba mengkaji terkait dengan apa-apa saja upaya yang bisa dilakukan untuk pencegahan akibat penyakit akibat kerja. Materinya adalah sebagai berikut. Dasar hukum terkait dengan akibat kerja yaitu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Selanjutnya, peraturan terkait lain adalah Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Selanjutnya, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang penyakit akibat kerja. Kemudian, Peraturan lain Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1981 tentang kewajiban melapor penyakit akibat kerja. Peraturan selanjutnya yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi Nomor 3 Tahun 1982 tentang pelayanan kesehatan kerja. Peraturan lain yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi Nomor 25 Tahun 2008 tentang pedoman diagnosis dan penilaian cacat karena kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kemudian ada juga Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 333 Tahun 1989 tentang diagnosis dan pelaporan penyakit akibat kerja. Berbicara dengan penyakit akibat kerja atau dikatakan occupational disease yaitu berdasarkan Peraturan Nomor 7 Tahun 2019 tentang penyakit akibat kerja. Yang dimaksud penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. Sedangkan penyakit terkait kerja atau work-related disease yaitu penyakit yang disebabkan oleh beberapa faktor penyebab, di mana faktor pekerjaan dan atau lingkungan kerja memberikan peranan bersama faktor lain dari luar tempat kerja. Dalam hal ini, faktor gabungan tersebut saling berpengaruh untuk mempermudah kejadian, kekambuhan, dan atau memperberat atau memperparah gangguan kesehatan atau penyakit pada pekerja. Penyebabnya sering terdiri dari beberapa faktor atau multifaktor. Selanjutnya, kita harus membedakan penyakit akibat kerja atau occupational disease dengan penyakit terkait kerja atau work-related disease. Penyakit akibat kerja ada kausa, ada penyebab di tempat kerja yang disebabkan oleh pekerjaan dan atau lingkungan kerja dan mendapatkan kompensasi BPJS tenaga kerja atau compensable. Contohnya, tuli akibat bising, pneumokoniosis, leukemia akibat lensin. Sedangkan penyakit terkait kerja ada trigger
atau pemicu di tempat kerja yang dicetuskan, dipermudah atau diperberat oleh pekerjaan atau lingkungan kerja dan tidak mendapatkan kompensasi BPJS tenaga kerja atau non-compensable. Contohnya, penyakit asma dengan riwayat keluarga atau keturunan. Apa penyebab terjadinya penyakit akibat kerja? Tentunya ada faktor bahaya seperti fisika, kimia, biologi, ergonomi, psikologi, atau mismanajemen K3 yang tidak baik, sehingga bisa menimbulkan penyakit akibat kerja atau occupational disease. Negara kita sudah memiliki Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang penyakit akibat kerja. Dalam Peraturan Presiden ini, penyakit akibat kerja sudah dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, penyakit yang disebabkan pajanan faktor yang timbul dari aktivitas pekerjaan, yang kedua, penyakit berdasarkan sistem target organ, yang ketiga, penyakit kanker akibat kerja, dan yang keempat, penyakit spesifik lainnya. Kita lihat yang pertama yaitu penyakit yang timbul atau yang disebabkan pajanan faktor dari aktivitas pekerjaan. Yang pertama karena faktor fisika, penyebabnya antara lain kebisingan, suhu tinggi, suhu rendah, tekanan udara yang tinggi, sinar infrared, UV, dan getaran atau vibrasi. Ini beberapa faktor fisika yang bisa menimbulkan penyakit akibat kerja. Nah, ini contoh gambar faktor fisika yaitu vibration syndrome pada pekerja yang menggebor banyak terpapar getaran. Selanjutnya yaitu faktor kimia. Penyakit yang timbul oleh faktor kimia antara lain gagal ginjal akut akibat paparan uap logam, iritasi dan keracunan, gangguan reproduksi akibat paparan radiasi megan, kolik abdominal atau kejang perut, penyakit jantung dan pembuluh darah akibat terpapar dengan karbon disulfida. Selanjutnya, faktor biologi. Berbagai faktor biologi, misalnya virus, bakteri, parasit, cacing, jamur, dan lain-lain, dapat menyebabkan penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja yang timbul oleh faktor biologi antara lain malaria, hepatitis, atau bakteri tuberkulosis, dan tetanus. Nah, ini contoh gambar COVID-19 pada pekerja medis. Penyakit berdasarkan sistem target organ, yang pertama, penyakit saluran pernapasan meliputi pneumokoniosis yang disebabkan oleh debu mineral pembentuk jaringan paru meliputi silikosis, antrakosilikosis, dan asbeston, dan silikotuberkulosis, dan pneumonikosis yang disebabkan oleh debu mineral non-fibrogenik sklerosis, dan penyakit bronkopulmoner yang disebabkan oleh debu logam keras, dan penyakit bronkopulmoner yang disebabkan oleh debu kapas, dan penyakit asma yang disebabkan oleh penyebab sensitasi atau zat iritan yang dikenal yang ada dalam proses pekerjaan. Nah, ini gambar asbestosis pada pekerja di industri atap asbes. Dan yang kedua penyakit kulit, yaitu dermatosis kontak alergi dan urtikaria yang disebabkan oleh faktor penyebab alergi lain yang timbul, dan aktivitas pekerja yang tidak termasuk dalam penyebab lain. Selanjutnya, dermatosis kontak iritan yang disebabkan oleh zat iritan yang timbul dari aktivitas pekerjaan, tidak termasuk dalam penyebab lain. Dan vitiligo yang disebabkan oleh zat penyebab yang diketahui timbul karena aktivitas pekerjaan, tidak termasuk dalam penyebab lain. Ini gambar dermatitis kontak iritan pada pekerja salon. Kriteria umum penyakit akibat kerja antara lain adanya hubungan antara pajanan yang spesifik dengan penyakit, adanya fakta bahwa frekuensi kejadian penyakit pada populasi pekerja lebih tinggi daripada masyarakat umum. Selanjutnya, penyakit dapat dicegah dengan melakukan tindakan preventif di tempat kerja. Penyakit akibat kerja berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 333 Tahun 1989 ditemukan atau diagnosa saat pemeriksaan kesehatan berkala dan oleh dokter dengan dasar pemeriksaan klinis, pemeriksaan kondisi lingkungan kerja. Penyakit akibat kerja
Pendekatan epidemiologis atau komunitas yaitu untuk identifikasi hubungan kausa atau penyebab antara pajanan dan penyakit, di antaranya kekuatan asosiasi, konsistensi, spesifisitas, hubungan waktu, dan hubungan dosis. Selanjutnya, pendekatan klinis atau individu, yaitu untuk mendiagnosis penyakit akibat kerja, antara lain diagnosis klinis, pajanan yang dialami, hubungan pajanan, jumlah pajanan yang dialami, peranan faktor individu, faktor lain di luar pekerjaan, dan diagnosis penyakit akibat kerja atau bukan penyakit akibat kerja. Tujuan dari diagnosis penyakit akibat kerja yaitu hak pekerja, dasar terapi, membatasi kecacatan, dan untuk melindungi pekerja lain.